manusia itu merupakan bagian dari alam. Tapi kita suka berpikir kalau misalnya manusia itu bagian yang terpisah. Hubungan manusia dan alam liar itu seperti sebuah simbiosis mutualisme. Sama halnya seperti kepingan puzzle, di mana setiap kepingan itu memiliki perannya masing-masing. Kecuali satu kepingan ini suka berpikir kalau dirinya itu lebih spesial daripada yang lain. Bapak selalu mandang gue kayak anak perempuannya yang masih selalu jadi kayak anak kecil. Yang dari dulu dibesarin kayak kaca. Dituntut harus selalu hati-hati, terutama sama dunia luar. Dituntut harus selalu nurut. Manusia pergi ke alam liar dengan dua tujuan, untuk menyambut sesuatu atau lari dari sesuatu. Manapun di antara dua hal itu akan menjadi kisah yang akan mereka ceritakan pada orang lain. Oke guys, sampai di trek 11 Sukawana. Sekarang gue lagi ada di base camp trek 11 Sukawana. Memang kali ini pendakian pertama gue di khususnya Gunung Tangkuban Perahu ya, atau mungkin di sana di puncaknya namanya Puncak Upas. Ya nanti kurang lebih ketinggiannya itu 2084 mdpl. Gue mau ngecek sekarang itu udah berapa mdpl. Sekarang udah 1550 mdpl lah kurang lebih. Ya, dengan ketinggian sudah 1540 mdpl, berarti kurang lebih untuk nyampe di Puncak Upas kita membutuhkan 500 meter. Mungkin gue mau naik kali ya. Penasaran kayak gimana? Let's go. Banyak orang bepergian ke alam liar untuk mencari ketenangan itu karena alam memberikan ruang kenyamanan serta keamanan bagi seseorang tanpa perlu menjudge orang itu sendiri. Manusia nggak pernah puas buat berhenti di satu puncak saja dan pengen selalu lanjut ke puncak berikutnya. Itu karena setiap puncak memiliki makna yang berbeda. Di setiap tempat itu pastinya punya cerita dan makna yang berbeda. Dan itu alasan kenapa setiap orang tidak puas untuk berhenti di satu puncak saja. Gunung Tangkuban Perahu yang terletak di Jawa Barat terkenal di masyarakat karena adanya aktivitas vulkanik di masa lalu. Gunung Tangkuban Perahu terbentuk karena pepecahan Gunung Sunda, dan pecahan itu salah satunya merupakan Gunung Tangkuban Perahu. Manusia mungkin nggak menyadarinya, tapi mereka merasakannya, bahwa alam terkadang bisa menjadi saksi bisu bagi seseorang untuk sembuh dari sesuatu. Banyak orang mikir kalau perempuan harus selalu dilindungi. Tapi kita juga bisa kok. Gue salut banget sama perempuan yang selalu berani pergi sendirian. Karena mereka tuh artinya berani dan percaya diri. Perempuan yang punya mimpi bukan berarti ngelawan dunia. Tapi pengen nunjukin kalau dunia tuh terlalu kecil buat mimpinya. Kadang satu langkah sendirian aja udah cukup buat buktiin itu.
awal-awal lah. Medannya juga masih tanah. Gue nggak tahu nanti di atas ada batuan atau enggak, tapi masih worth it lah. Kurang lebih nyampe pos 1 10 menit lagi. Let's go. Ketika berbicara tentang alam, kita tidak bisa lepas dari ekosistemnya. Beberapa flora yang bisa kita temukan diantaranya ada cantingi, puspa dan saninten, pandan hutan, anggrek dan pakis emas, dan beberapa flora lainnya. Sementara itu kita juga bisa menemukan beberapa jenis fauna diantaranya ada lutung, owa jawa, babi hutan, dan beberapa satwa lainnya. Jika kita melihat ke belakang, dunia itu terbentuk dari ketidakseimbangan partikel di alam semesta. Ketidakseimbangan itu sekaligus yang melahirkan suatu kehidupan. Bapak tuh selalu protektif. Apalagi setelah kehilangan ibu 3 tahun lalu. Mungkin karena itu ya, gue sebagai anak perempuannya pengen banget ngebuktiin kalau gue bisa berdiri sendiri tanpa harus over dikhawatirin terus. Yang membuat orang begitu suka menandai suatu tempat untuk menciptakan memori itu karena setiap tempat pastinya memiliki sebuah memorinya tersendiri atau maknanya tersendiri. Tapi bagi sebagian orang ingin menambah kesan atau sesuatu yang istimewa di tempat tersebut, yaitu dengan cara menandai suatu tempat tersebut dengan yang mereka miliki. Alam itu nggak bisa kita prediksi. Beberapa tampak indah, tapi gersang. Sementara yang lain tampak berkabut, dipenuhi pohon yang rimbun, dan lembab. Itu menarik saat manusia berpikir kalau misalnya mereka akan mendapat satu kesan tertentu saat mendatangi tempat tertentu. Tapi alam benar-benar nggak bisa diprediksi. Itu adalah rahasia alam yang nggak akan pernah kita ketahui. Ya guys, jadi kita berada di percabangan yang memang jalur menuju puncak Upas ini ada beberapa alternatif via ya. Setelah mungkin ini sekarang ada di pos 3, gue gak tahu ada di pos, entah ini pos bayangan atau ini entah itu pos 3. Cuman di sini terdapat tanda yang memang bisa kita akses menuju puncak melalui puncak via Teh Tarik yang ada di sebelah kanan dan yang ada di sebelah kiri menuju atau melalui puncak via Tanjakan Ucup ya. Tapi sekarang karena memang yang jelas ke arah Tanjakan Ucup, mungkin gue mau lewat Tanjakan Ucup, kayaknya lumayan next. Let's go. Selama perjalanan menuju puncak Upas, kesan yang gue rasain itu seru dan menantang. Waktu mendaki itu sulit buat atur napas, terus kaki juga sempat gemeter, dan sepatu yang gue pakai pada saat itu kegedean. Untuk treknya sendiri bisa dikatakan cukup terjal bagi para pemula, tapi semuanya itu pastinya akan terbayarkan ketika berada di puncak Upas Hills yang tentunya terlihat sangat indah.
sekarang baru ada di puncak Panyawangan 2050 mdpl konten Tangkuban Perahu. Ya, oke sih kalau untuk view. Suasana kotanya kelihatan dari sini, suasana kota Bandung ya, suasana kota Bandung. Asik. Cantik, gitu. Terus kalau dari kondisi alam juga oke. Tapi kayaknya perjalanan harus dilanjutin ya, karena memang cuaca udah nggak mendukung untuk kita stay berlama di sini. Mau tahu kayak gimana keseruannya? Let's go. Ada ketakutan-ketakutan gue dalam hidup. Makanya gue taruh daun-daun itu yang merupakan semua ketakutan gue. Dan gue pengen setiap langkah yang gue ambil menuju puncak jadi bukti kalau gue udah ninggalin semua ketakutan gue di belakang. Ada sebuah legenda di mana seorang anak bernama Sangkuriang jatuh cinta pada ibunya sendiri yang bernama Dayang Sumbi. Sangkuriang berusaha mendesak Dayang Sumbi untuk menikahinya. Akan tetapi Dayang Sumbi menolak, dan dia meminta bantuan pada orang-orang untuk membantunya menggagalkan usaha Sangkuriang. Karena tidak bisa menikahi Dayang Sumbi, Sangkuriang pun akhirnya marah besar. Dia menendang perahu yang dirakitnya hingga terbalik, dan itu sekaligus menjadi salah satu penyebutan nama Tangkuban Perahu, yaitu perahu yang terbalik. Gue ngerasa semua usaha gue tuh gak pernah cukup dan semua usaha gue tuh salah. Rasa perjuangan gue tuh sia-sia. Tapi waktu sampai puncak, rasa gagal itu perlahan-lahan pudar. Gue sadar kalau gue cuman butuh satu bukti kecil kalau ternyata gue bisa berdiri sendiri. Setelah semua yang dilewatin, ini awal dari sesuatu yang baru. Masih banyak jalan yang belum gue lewatin, masih banyak hal yang belum gue hadapin. Ini permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Apa yang membuat Kawah Ratu menjadi titik paling menarik bagi wisatawan? Karena pemandangan yang indah, kawah yang aktif dengan asap belerang, aksesnya yang mudah, juga ada spot untuk berfoto, serta menjadi ikon wisata Tangkuban Perahu. Mungkin yang terakhir Tangkuban Perahu menurut gua sebuah story maker dan sebuah legenda ya yang banyak kita ketahui dari segi perjalanan, dari segi story, dari segi wisatawan yang memang punya beberapa poin-poin positif ya untuk Tangkuban Perahu sendiri gitu. Untuk perjalanan Tangkuban Perahu kali ini cukup oke lah, cukup menantang. Kita dapat pemandangan Gunung Tangkuban Perahu. Banyak orang-orang begitu antusias untuk mencapai puncak Upas karena mereka ingin menciptakan sebuah memori. Memori yang indah yang akan mereka ceritakan pada orang-orang. Begitu sampai di puncak, mereka nggak cuma hanya akan menyaksikan kawah yang diselimuti oleh kabut. Tapi itu juga akan menjadi pembuktian bagi mereka bahwa mereka sudah berhasil menaklukkan ketakutan mereka. Dan itu akan menjadi sebuah kisah yang menarik untuk diceritakan.